Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Time. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Now let's get our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our topic today is about pronoun. Pronoun itu kata ganti. Nah, pengertian pronoun dulu. Apa sih pronoun itu? Pronoun adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Gambarannya seperti ini. Diana adalah siswa SMPN 7 Gresik. Dia tinggal di Sangkapura. Nah, kata dia ini adalah kata ganti dari kata Diana. Kalau dalam bahasa Inggris, Diana is the student of SMPN 7 Gresik. She lives in Singapura. Jadi kata she ini menggantikan kata Diana. Kemudian saya mempunyai ibu. Saya sangat mencintai dia. Nah, dia ini kata ganti dari kata ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I have a mother. I love her so much. Nah, sama-sama dia, tapi kok ada yang she, ada yang her sih? Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, pronoun itu ada subjek, ada objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Selanjutnya kita bahas subjek pronoun dulu. Ini contohnya, ada I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, we, kita, they, mereka, you, kamu atau kalian, dan it. It itu untuk kata benda. Nah, subjek sendiri terletak di depan verb. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada subjek, verb, sama objek. Subjek ini selalu letaknya di awal, di depannya. Kemudian untuk they, subjek they yang artinya mereka itu untuk orang atau benda yang lebih dari satu. Jadi nggak hanya orang saja, bisa juga benda atau binatang yang lebih dari satu. Contohnya ada Annie and Donnie. Berarti ada dua orang, kita ganti dengan mereka, they. My friends, di situ ada huruf S di belakangnya. Mengapa? Karena temannya itu lebih dari satu, teman-temanku. My sisters, saudara perempuanku yang berarti lebih dari satu karena ada S-nya. Kemudian we, artinya kita atau kami. Dan untuk subjek yang digabung dengan I itu pasti kata gantinya adalah we. Contohnya I and you, saya dan kamu. Kita bisa menggantikannya dengan we. I and my friends, saya dan teman-teman saya, bisa digantikan we. Kemudian ada she. She ini artinya dia perempuan. Untuk nama orang perempuan yang hanya satu dan subjek yang berjenis kelamin perempuan. Dan itu juga cuma satu. Contohnya ada Fatima, ada my mother, ibuku, kan cuma satu ya. Karena perempuan juga bisa digantikan she. Kalau he kebalikannya, dia laki-laki. Berarti hanya untuk nama orang laki-laki yang cuma satu dan subjek yang berjenis kelamin laki-laki satu. Contohnya ada Mr. Agus, ada my uncle, my father, orang laki-laki yang jumlahnya cuma satu. It ini untuk menggantikan benda, menggantikan hewan yang jumlahnya juga hanya satu. Ada book, chair, cat, mouse, itu bisa digantikan dengan kata it. I give you some examples. Ini beberapa contohnya yang tadi sudah di awal ya. Seperti Diana, ini kan subjek ya. Terus kemudian kita ganti dengan she. She itu dia perempuan. Kemudian keluargaku pergi ke Pulau Bawean. Subjeknya kan keluargaku. Kemudian mereka sangat senang. Nah, mereka ini kan kata ganti dari keluargaku. Berarti mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Karena keluarga itu banyak, makanya kita ganti dengan they. Selanjutnya ada objek pronoun. Objek itu adalah kata ganti yang terletak di belakang verb. Kalau tadi subjeknya ada di depan. Kalau yang objek ada di belakangnya verb. Nah, ini perubahannya. I menjadi me, you menjadi tetap you ya. Kemudian they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it
tetap it. Contohnya kayak I love you, saya mencintai kamu. Nah, you ini kan sebagai objek karena di belakang. Tapi tetap tidak ada perubahan ketika dia juga menjadi subjek. Nah, ini contoh yang lain. Mr. Amin is an English teacher. Mr. Amin ini jadi subjeknya. Karena beliau ini laki-laki, maka ketika dia diletakkan di belakang verb menjadi objek, kita rubah menjadi him. The students love him. Murid-murid mencintainya, mencintai dia. Berarti menjadi him. Kemudian Diana and Tony are my friends. Diana sama Tony ini teman-temanku. I love them much. Jadi saya sangat menyayangi mereka. Diana sama Tony kan banyak, lebih dari satu. Kita ganti dengan they. Karena they ini berada di belakangnya verb menjadi objek, maka berubah jadi them. Selanjutnya ada possessive adjective. Oke, possessive adjective adalah kata yang menunjukkan kepemilikan terhadap noun. Jadi dia ini menunjukkan ini milikku. Misalnya, bukuku berarti my book. Bukumu, your book. Ayahmu, your father. Jadi milik, milikku, milikmu. Itu kepemilikan terhadap noun. Kemudian possessive adjective ini terletak di depan noun. Jadi letaknya ada di depannya noun, bukan verb ya, tapi noun. Makanya selalu diikuti oleh noun. Jadi di mana ada possessive adjective pasti di situ ada noun. Contoh noun itu apa sih? Contoh noun itu book, kata benda ya, cat, hewan kucing, flower, bunga, friend, teman, student, murid, dan family, keluarga. Pokoknya kata benda itu bukan hanya benda, tapi bisa juga binatang, bisa pekerjaan, bisa sebutan seperti teman, saudara, ayah, ibu, dan lain-lain. Nah, ini perubahannya. Dari I, kalau menjadi possessive adjektifnya my, kemudian you jadi your, they menjadi their, we menjadi our, she menjadi her, he menjadi his, it menjadi its, ada s-nya. This is an example, ini ada contohnya. Yang pertama, my father has a red car. Ayahku mempunyai mobil merah. Jadi ini adalah mobil merah milik ayahku, mobil merahnya ya. Makanya kalau ayah itu kan laki-laki yang jumlahnya cuma satu, berarti possessive adjektifnya adalah his. Kemudian yang kedua, Rati has a book. Rati ini mempunyai buku. Berarti ini adalah bukunya Rati. Nah, kebetulan Rati ini perempuan yang cuma satu, berarti kita she kan ya. Kita ganti dengan her karena possessive adjektifnya kepemilikan buku itu adalah her. Selanjutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun adalah ini possessive pronoun adalah kata yang menunjukkan kepemilikan secara langsung. Kalau tadi kepemilikan ada kata bendanya, noun. Kalau ini langsung terletak setelah verb yang berupa is, am, are. Dan ini adalah artinya. Mine, artinya milikku. Kalau tadi kan my book, bukuku, masih ada kata bendanya. Kalau ini langsung, milikku. Yours, artinya milikmu. Theirs, artinya milik mereka. Ours, milik kita. Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. Ini perubahannya ya, dari subjek ke possessive pronoun. Nah, ini contohnya. Yang pertama, you have a cat. Kamu punya kucing. Berarti kucing ini milik siapa? Milikmu. Menjadi yours. Nah, sebelum yours kan ada is. Seperti yang saya bilang tadi, letaknya itu setelah is, am, are, setelah verb be. Kemudian, they have a house. Mereka mempunyai rumah. Berarti rumah itu milik siapa? Milik mereka. Jadi dari they menjadi theirs. Sebelum theirs itu ada is.
Yang terakhir adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu, nah ini artinya reflexive pronoun, digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb. Subjek menerima aksi dari verb. Kita artikan dulu, apa sih artinya? Kalau myself artinya diriku sendiri. Yourself, dirimu sendiri. Themselves, diri mereka. Ourselves, diri kita. Herself, dirinya perempuan. Himself, dirinya laki-laki. Itself, dirinya benda tersebut ya. Ini perubahannya dan ini contohnya. Tadi kan pengertiannya subjek menerima aksi dari verb. Kalau ini saya artikan, I see myself in the mirror. Saya melihat diriku sendiri di dalam kaca. Nah, subjeknya kan I. Kemudian aksinya apa? Aksinya melihat. Kemudian, siapa yang dilihat? Nah, diriku sendiri, myself. Ini, jadi menyatakan aksinya si subjek itu. Kemudian yang contoh kedua, she asked herself. Dia, perempuan, bertanya kepada dirinya sendiri. Jadi she itu kan dia perempuan ya. Dirinya sendiri menjadi herself. Okay, this is our last session. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita dalam virtual kali ini. So I hope you can understand what I have explained. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. But if you haven't understood, jika masih belum paham, kalian bisa memutar video ini berulang kali ya, atau bisa mendownload dulu biar tidak banyak kuota yang terbuang. So we have to say alhamdulillahirabbil alamin untuk mengakhiri pelajaran hari ini. And thank you, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video ini dan memahami materinya. See you, sampai jumpa in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.